Sini dikatakan wa bainal adzani wal iqamati. Keadaan yang bagus lagi untuk berdoa, pallawanganna bange si bawa kamee. Bainal adzani wal iqamati, pallawanganna bange si bawa kamee. Nah, itu waktu paling bagus kita untuk berdoa kepada Allah. Nah, cuma terkadang ada sebagian orang justru antara maghrib dengan isya itu lagi esok mah cerita. Ini dari sahabat Umar bin Khattab. Dia mengatakan bahwa ya Nabi dia kemarin doangi nakalimana bomba kafaihi napasigabungi dua palet limana. Itu salah satu sifat Nabi ketika berdoa. Bomba kafaihi napasigabungi limana. Hadirin jamaah ataukah apa tadi nama jamaah safari majelis taklim muslimat Nahdlatul Ulama yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di mana kita masih diberikan kesempatan, kita juga masih diberikan iman, ini yang lebih penting, sehingga kita bisa meninggalkan semua aktivitas-aktivitas yang dikatakan tadi oleh Ibu Ketua mega acara Pak Motimenna nasalai untuk hadir untuk pengajian seperti ini. Itu kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin ada sebuah hadis, di situ dikatakan bahwa ketika atau orang-orang berkumpul ya komanda bunga kita dan membahas perkara-perkara agama atau membahas masalah ilmu, maka selama tudangi aki onrongenna dalam hal ini ikut dalam pengajian tersebut, maka selama itu pula malaikat akan memintakan ampun terhadap dosa-dosanya. Bahkan di syarahnya itu hadis ada sahabat bertanya, maka ada angkatoma biasa ini kalau bahasa kita, angkatoma biasa suruh ada pengalau ta'ala mati dulu saya mace pengajian. Cuma yang ko hadir ini 5 bawa menit mangkalinga ceramah selebihnya matindro nih. Itu kalau bahasa kita. Apa kata Rasulullah? Namun ni matindro yang penting detonat tungkai matindro. Yang penting detonat berarti caketindro ini. Maka itu diampuni juga dosanya. Jadi yang penting aja nih akak di poli bolanda maka dah cakar rudo kasih di aku dimatu masih di watindro. Tapi kalau memang sudah berat sekali ya melok niagangi. Ya. Jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang doa, tentang perluan dari Allah Ta'ala. Tentu pada pahaman ini maka daya sange perluan doa itu merupakan tanda bahwa yaroi di rupa tawe merasa mopi perlu akib Allah Ta'ala. Kapan seseorang sudah malas atau tidak mau berdoa, maka secara tidak langsung ia mengatakan bahwa detona ya waperan ni puangi. Itulah sebabnya nasa Nabi tak maka dah orang yang paling sombong adalah orang yang tidak mau berdoa. Tahu kami natakabur merasa hebat itu adalah orang yang tidak mau berdoa. Kenapa? Karena ia menganggap bahwa dia sudah tidak butuh bantuan dari Allah. Langkai maka dari itu perlu bantuan Allah Ta'ala jadi agak piala melo doang.
Sehingga nasa Nabi tak itulah orang yang paling sombong. Nah, makanya ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Cuma hadirin sekalian, saya kira kita tidak perlu terlalu banyak membahas masalah keistimewaan doa. Yang ingin saya angkat pada pertemuan kita kali ini itu tentang adab-adab ketika kita berdoa. Ada tak nareko tomarelo doang ripuangallahu ta'ala. Kenapa ini penting? Karena itu tadi, doa itu adalah permohonan dari seorang hamba kepada Tuhan. Artinya ini perlu ripuangallahu ta'ala. Jadi nare nasabah ini butuh kipuannya, maka ketika kita datang untuk meminta itu harus diperbaiki juga adab atau tata cara kita berdoa. Nasabah yaku assalamualaikum bawa kipuangallahu ta'ala tanpa memperhatikan adab-adabnya. Kalau menurut ulama hikmah kita, ulama tasawuf kita, kurang ajar kipuangallahu ta'ala. Jadi tona paralu, jadi tona bawa tapamelau. Makanya dalam kitab ini ada dirangkum adab doa, tentang adab-adab ketika kita berdoa. Di dalam kitab ini dijelaskan yang pertama ayatarassada li du'aihi al-awqatis syarifah. Nareko melok ki marelo doang. Ini ringkasan dari kitab Imam Al-Ghazali. Tentu kita sudah tidak asing dengan beguruta Imam Al-Ghazali. Katanya di sini dalam kitab ini, hendaknya ketika kita mau berdoa, supaya doa kita itu bisa cepat untuk diterima oleh Allah, itu sebisa mungkin kita pilih waktu-waktu tertentu. Piteki waktu kami namakanja untuk merelodoaki kipongalau ta'ala. Semua waktu bagus. Sinina waktu makanja mana ki untuk merelodoa. Tapi angka waktu-waktu tertentu nataro kuangalau ta'ala palabira sehingga makanja nareku aku ki rawatwe ipamegai parelodoata ki kuangalau ta'ala. Mungkin sama seperti kita kalau mau bertamu. Ya, mau bertamu ada keperluan kita kepada tetangga kita, angka melo yang perluan, tentu ipiteki waktu waktu aga kira-kira makasiki tamakanja ki lo bolana bali bolata. Apa kata Andre Guru tadi kitab ini? Kayaumi Arafah minas sana. Yang pertama, ada namanya hari Arafah. Hari Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah kemarin. Aku kira nasa nabita itaro mega parelo duata ki pongalau ta'ala. Nareko wokofo ni jamaah haji ke Arafah, ini deto menre Mekah isunaka kita untuk puasa. Namanya puasa Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari itulah dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kita berpuasa. Jadi itu. Dan dalam satu tahun ada satu hari yang paling bagus, itu namanya hari Arafah. Di antara lagi 12 bulan, kita di tahun di antara lagi 12 bulan, wa ramadhana minal ashhuri. 10 ulan pancaji puange angka sedi ula kami nama kamalambi ya dari itu ula Ramalan. Bulan Ramadan. Jadi mulai dari hari pertamanya Ramadan sampai hari terakhirnya, disitulah kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Ya, itu di antara 12 bulan. Kemudian di antara lagi 1 minggu. Tadi di antara 12 bulan, kemudian di antara 1 minggu, wa yaumil jumu'ati ri'as-sona Juma'i. Jadi mulai dari Sabtu sampai dengan Jumat. Maka hari yang paling bagus untuk ditaruh mega parel duata yang hari itu as-Juma'i. Bahkan di dalam hari Jumat itu, kalau menurut Andre Guruta dulu disingkat, diajarkan kepada kita bahwa dalam hari Jumat itu angka waktu kami melebi pinareko tomarelo doang. Ada 2. Yang pertama nareko tudang ni pakatobai Juma'i.
antara khutbah pertama dengan khutbah kedua kan duduk. Ketika duduknya itu khatib, disitulah paling bagus kita untuk berdoa. Nareko sejumai. Jadi yang kelingama pakai topai poli polata, ataukah ada yang pergi sholat Jumat, sahabat itu gagal larangan makun relo mak Jumat. Ketika kita pergi sholat Jumat ataukah kita dengar khatib sudah mau duduk, maka disitulah kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Itu tadi antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Kemudian di hari Jumat itu ada yang mengatakan bahwa waktu antara asar dengan maghrib, pallawanganna asarae si bawa mengerimi. Itu juga waktu paling bagus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara lagi itu tadi di antara beberapa minggu, dalam 24 jam lagi dalam sehari semalam ada juga waktu yang paling bagus untuk berdoa. Apa itu? Wa waqtis sahri, waktu sahur. Berarti yang kemakadaki waktu sahur berarti yolona sumpaya subuh. Yolona sumpaya subuh. Itulah biasa dikatakan oleh orang, kita berdoa di sepertiga malam. Yolona subuh yang penting sebelum kita masuk pada subuh, sebelum bangi tawe aki masih jie. Itu masih kan kalau aturan puasa selama dia penabat tawe di mopi mandre, berarti itu masih dalam waktu sahur. Jadi sebelum subuh itu disitulah kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang tadi, dalam satu tahun ada satu hari yang paling bagus, yaitu hari Arafah. Di antara 12 bulan ada bulan Ramadan. Di antara satu minggu ada hari Jumat. Dan di antara 24 jam sehari semalam itu adalah waktu sebelum sholat subuh. Itulah waktu paling bagus kita untuk berdoa menurut Andreguruta Imam Al-Ghazali. Kemudian selanjutnya di sini juga dikatakan bahwa selain kita memilih waktu, kita juga memilih ada kondisi-kondisi atau keadaan tertentu di mana kami namagasiki makanjaki untuk melodoa. Dikatakan di sini inda iqamatis shalawatil maktubati nareko masumpaja paralluki. Ketika kita melakukan sholat fardu, disitulah sebenarnya waktu untuk bagus sekali berdoa kepada Allah. Bahkan dirinci di sini, di mana itu bagian mananya sholat? Itu inda sujud, fi halatis sujud, narekoto sujud. Ketika orang sujud, ketika kita sujud dalam sholat, disitulah sebenarnya waktu paling bagus juga untuk berdoa. Cuma harus ada yang perlu kita perhatikan. Nasabakiyatu sumpajange mapamula gerakanna letu baca-bacana puramana nginapatan tunabita, maka tidak boleh kita menambah bacaan selain bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Sehingga narekomelo ki marelo doang akilalanna sumpaja, maka cukup dilafazkan dalam hati. Ajai pala-pala nasabak lila. Ya nasabak yako ipakedo lilata. Misalnya kita berdoa, apalagi mah bahasa ogi ki. Puan tawereka kasih adisi-disingan. Ipakedo lilata baca rilalanna sumpaja. Kalau menurut Imam Syafi'i masolang sumpajata. Jadi tidak apa-apa berdoa, tapi cukup dibaca saja dalam hati. Cukup dibaca dalam hati. Karena kalau menurut Imam Syafi'i itu ibu-ibu sekalian, ia itu yang gak makada asai bacaan nasumpajangi nareko ipakedo lilata. Misalnya, makanya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu upanna masumpajaki nayaro baca al-fatihata ibaca lalan atiwi, maka dia itu asa sumpajangi. Kapan surah Al-Fatihah itu kita baca dalam hati, maka dianggap sholat kita tidak sah.
Makin ada yang sah, nasabak yero baca Fatihah merupakan nyerokongi akilalan nasumpajangi. Biasanya rokok berarti harus ijamai. Nah yako ibaca yero baca surah Fatihah lalat atita ni bawa dena pa ipakai dolilata yang enggak idena ibaca. Yako dena ibaca berarti dena tu nak sesumpajata. Makanya semua bacaan solat itu harus dilafazkan dengan lidah. Itu nak perlu masu suarata. Tidak perlu juga keluar suara, cukup lidah ini bergerak. Ya, cukup ipakai dulu lata, ipala-pala ina sabak lila. Ipala-pala ina sabak lila. Karena kalau dalam hati itu dianggap tidak sah. Ya, kesalahan sebagian orang biasanya dalam membaca surah Al-Fatihah, apalagi aku masuk pajangnya lalena, ya nara biasa membaca lalengati nih. Dan juga karena ini terlanjur kita bahas, biasanya juga ini kita selaku makmum. Nah, sama kali bahas surah Al-Fatihah, ya renareko tamak berjamaah, ketika kita sholat berjamaah dan sumpajang ya roi ijamai sumpajang yang kelingai bacaanna imangnya. Berarti salat zuhur, isya atau subuh. Karena rukun itu aturannya dalam fikih, ia makmunge. Jadi aturannya kalau di dalam fikih, ia makmunge dena wedding na cawyolo rokonna imange. Makmum tidak boleh mendahului imam di dalam rukun-rukun solat, termasuk surah Al-Fatihah. Jadi, si kesin si kanjak-kanjakna, yero idi makmunge, ia pa ibaca surah Al-Fatihah, ya kopura pi atau letuk pi baca Fatihana imange. Tidak boleh depa na baca imangnya surah Al-Fatihah latuk ni Fatihah ta idi. Maga nasaba ibette tu imangnya riset di rokonna sumpajang. Itu kalau solat yang didengar bacaannya. Ya ko sumpajang loro si bawa asra degaga persoala pada itu yang kelingai. Maka anjurannya itu di dalam fikih sebenarnya pura pi matuk makami mak baca surah-surah ponco ni imangi mak papa mupu ni na baca imangi napa to siki idi mak baca surah Al-Fatihah. Yang paling minimal, ini paling minimal sekali dia noding yala yawana sih maka samaki baca imangi. Itu paling minimalnya. Nah baca imangi bismillahirrahmanirrahim. Baca itu ni bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca itu ni alhamdulillah. Itu paling minimal. Karena maka sama mopi. Yang tidak boleh itu yoloki daripada imangnya. Karena dianggap kita mendahului rukun. Padahal na yako de pana roko imangnya, roko ni idi. Karena posisinya surah Al-Fatihah sama dengan posisi ruku, posisi sujud dalam solat, sama-sama rukun. Jadi itu. Di sini biasa kesalahan, na baca to ni lalengati. Na caw yolo lalo si imangnya. Jadi dua metode kesalahan na dena sedingi alena maka ternyata salah-salangnya pale. Kalau selama ini pale ada yang melakukan seperti itu masih dimaafkan. Kalau dalam bahasa fikih itu ma'fu anhu, ya dan pengamope kenapa? Nasabak demeto panisengi. Tapi ya ko ano yisani na ya mo pero ijama, itu kita sudah terkena hukum. Jadi itu. Jadi waktu kita kembali lagi, waktu yang paling bagus untuk berdoa itu adalah waktu ketika kita melaksanakan solat. Nareko itu masuk pajang. Di sini juga dikatakan wa khalfas solawati rimonrinna sumpajangnya. Tadi solat, kemudian juga selanjutnya setelah solat. Jadi yakko berjama kita masuk pajak ki alaleta ki boleh. Yakko deto magaga urusan mendesak lade. Tidak ada urusan yang harus diburu-buru.
tasempatkannya aleta untuk marelo doa yolo napaki makede. Nah, ini kita harus biasakan. Ya kode to magaga urusan pentilade, tidak ada urusan yang buru-buru yang mendesak, maka diusahakan nareko tungke purata masumpaja sebelum ki makede to marelo doa yolo ki Allah taala. Nah, kita berdoa dulu. Masalah doa bersama atau doa sendiri-sendiri itu urusan belakang. Tapi saya kira kita kalau di DNU itu kita masih doa berjamaah, kita masih doa bersama-sama. Nah, tapi bagi saudara-saudara kita yang maka de nasi cocoki melo doa si bawa imangi terserah, yang penting marelo doa ki sama-sama. Kita berdoa setelah sholat. Nah, dan juga sebenarnya keuntungannya narekoto sama-sama ki marelo doang, karena dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan itu satu kesatuan. Nah, bisa jadi ya kepale yero mak baca doangi angka kapat dosana sehingga itundai parel doanna, tapi angka ki idi mon rima kami mapacing atita ikhlas ki makami ai nasabari amita na iterima to ni parel doan ni romelo doangi. Atau sebaliknya, justru yang berdoa itu karena orang soleh, orang bagus kedekatannya dengan Allah, macueki bawa makami lolongatoni aga nelo onna yero pak baca doangi. Nah, makanya saya sering sampaikan bahwa yero imangi imam masjid itu sebisa mungkin ya kemarin lo doaki dikeraskan sedikit suara, termasuk kita yang pimpin doa harus dikeraskan sedikit suara. Supaya apa? Supaya nang kalinga ya ratawe maka da aga je nello ya ratawe. Supaya kita tidak asal mengatakan amin saja. Ya itu. Jadi antara sholat tadi dan setelah sholat itu adalah waktu yang paling bagus berdoa. Kemudian juga di sini dikatakan wa bainal adzani wal iqamati, keadaan yang bagus lagi untuk berdoa pallawanganna bange si bawa kame bainal adzani wal iqamati, pallawanganna bange si bawa kame. Nah, itu waktu paling bagus kita untuk berdoa kepada Allah. Nah, cuma terkadang ada sebagian orang justru antara maghrib dengan isya itu lagi esok mah cerita itu. Justru itu juga waktu kayak sama nasa di manyawa meto mah cerita sambil tajak kamu Padahal sebenarnya itulah waktu kita dianjurkan untuk berbanyak doa. Makanya jamaah atau panitia masjid itu sering saya sampaikan sebisa mungkin ikan biasa ya ko sumpah jam mangaribi purani batawe langsung toni kamu. Makanya anjurannya Andre Guruta bahwa ya ko ciaki pale ide masum paya sunna taromi yolo pahlawanan. Kasih jeda sedikit. Kenapa? Karena ya kociaki paling masuk paya sunnah, setidaknya ada waktu untuk orang lain berdoa di situ. Ya kode itu melo ini masuk paya sunnah nayala, melo doan ni bawang. Karena sholat sunnah sebelum maghrib itu kan masih ada juga orang yang tidak mau kerja. Tapi bagian tidak mau kerja tidak ada masalah, cuma dianjurkan untuk pamega metoni melo doang akurom. Ya itu. Kemudian selanjutnya ayyada'wa mustaqbilal qiblah, sebisa mungkin nareko tomarelo doang kita dianjurkan untuk menghadap ke kiblat. Ayyada'wa mustaqbilal qiblati, kita menghadap ke arah kiblat. Meskipun ini kondisional, dan ketika kita bahas ini itu bukan maka daki yakode ijama berarti madosa ki. Tidak. Ini hanya merupakan adab-adab kita ketika berdoa. Ya kema bicara ki masalah adab artinya kalau tidak dilaksanakan juga tidak berdosa, tapi sebisa mungkin untuk dilaksanakan.
Ya. Diusahakan untuk menghadap ke arah kiblat kalau sempat. Ya, cuma kalau tidak memungkinkan ya tidak perlu juga dipaksakan. Dan juga dikatakan wa yarfa yadaihi bihaitsu yara bayanu ibatihi. Sebisa mungkin ketika berdoa ayyarfa yadaihi, diangkat ini kedua tangan tak. Yakka ilimata nareko to marello doang. Yang biasa praktiknya banyak terjadi, banyak orang yang berdoa tapi napaleso bawa miliman nakipopan na. Napa makeda amin. Ini kami biasa paleso bame. Kalau kata Nabi sebisa mungkin itu diangkat kedua tangan. Kalau kita masih dalam keadaan sehat. Ya ku sehat-sehat mah isa dia limata yulemo pamakai, maka diusahakan untuk diangkat. Bahkan di sini dikatakan bahwa dhamma kaffaihi, ini dari sahabat Umar bin Khattab, dia mengatakan bahwa ya Nabi ya kemarin doangi nakalimana dhamma kaffaihi napasigabungi dua limana. Itu salah satu sifat Nabi ketika berdoa, dhamma kaffaihi, napasigabung ilimanna, angkat kemudian digabung. Itu salah satu sifat dari cara Nabi berdoa. Angkat tangan kemudian merapatkan kedua telapak tangannya. Tapi ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Di hadis-hadis yang lain, megamato riwayat rampe maka da ira nabita mareloduan naka ilimanna cuma detomana parapai. Sehingga ulama kita ambil jalan tengah bahwa yang kemareloduaki melotoki ga parapa ilimata tidak ada persoalan, dilebarkan seperti ini juga tidak menjadi masalah. Yang penting yakka ilimata. Di situ titik beratnya sebenarnya. Ayyarfa yadaihi yakka ilimai. Kenapa? Karena kalau mengangkat tangan yakka ilimata itu lebih memunculkan simbol bahwa matonga-tonga ki melau. Ya kon kata melau ki di maka tatulu ka kasih naka apa kelimana itu kita lebih merasa bobwa ki makwa matonga-tonga je tahu melau daripada orang yang bilang saya tatulu ka kasih tapi tidak ada gerakan tangan, maka seperti itu ya sebenarnya. Jadi ini mani perasai, ya ko ya melo doaka ya ko parapa ilimaku itu lebih matonga-tonga kak sadi daripada ya kumapaku bawa mai. Atau sebaliknya, ya makan jatosi sadi ya kumapaku ya ditoma ya parapa terserah kita. Cuma kata di sini dikatakan bahwa wa yarfa yadaihi bihaitsu yara, dan juga di sini dikatakan bahwa wala yarfa basarahu ila samai. Ira nabita sambungannya hadis tadi kata Umar, nabita ya kumelo doangi detomma nakai pakitanna rilangi. Artinya apa? Nabi kalau berdoa Nabi tidak menghadap ke atas. Detona cenga nabita ya kumelo doangi. Jadi Nabi tetap seperti ini. Nabi tidak pernah berdoa mengangkat kepalanya ke langit. Ya, jadi tidak perlu kita berdoa sampai menghadap ke atas. Cukup bagaimana seenaknya saja kita maga tasadi menyama tasadi merel doang. Yang penting hati ini bagus dirasa, maka seperti itulah yang kita kerjakan. Ya. Di sini juga ada dikatakan yang harus diperhatikan. Summa yang bagi ayyam sahabihima wajahahu fi akhirid du'ai. Ya nabita narekonaka ilimanna riwatunna marelo doang denangkan napaleso inapaturo limanna nabita sebelum nasapu yolo rupanna. Itulah dalil yang selalu kita kerjakan. Setiap kita selesai berdoa Al-Fatihah misalnya, kita akhiri doa kita, pasti sebelum kita usap dulu wajah kita. Mana apa dalilnya? Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab. Maka dia nabita dena paleso ilimanna narekopure marelo doang sebelum nasapu yolo rupanna.
Jadi itu yang biasa kita kerja sekarang. Jadi sebelum kita turunkan tangan kita ini, kita usap wajah kita dulu. Cuma ini tentu berlaku di luar sholat. Ada toh si kasih lima ya kemas sumpah aja ki. Ya kasih lima itu tidak perlu, ini khusus untuk di luar sholat. Khusus untuk di luar sholat. Jadi sifat doa, caranya Nabi berdoa itu Nabi mengangkat tangan, kemudian Nabi tidak menurunkan telapak tangannya sampai Nabi mengusap dengan kedua telapak tangannya mengusap pada wajahnya. Ya. Hadirin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ini juga penting bahwa ketika kita berdoa, kita harus yakin dengan doa yang kita baca. Harus yakin si bawa yero parel doange ibacai. Bagaimana langkah awal supaya kita bisa yakin dengan doa yang kita baca? Harus isebetwana. Harus dipaham betuan maka deh aga dek betuan ya parel doang ubacai aswani. Berdoa dengan bahasa Arab bagus. Maka njak meto ya ke bahasa Arab ipake maril doang. Tapi rogi wina rekum bahasa Arab kina dena ipaha batuan na. Maka lampe paril doang. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Tapi dia isa maka da aga batuan na. Lebih remi bahasa ogi ki na ipaha batuan na daripada bahasa Arab kina dia paham maka da aga batuan na yerlawe. Si salah kama ni niata si bawa parel doang ibacai. Kira batu malek na cewek itu malek ku. Ternyata melo ki pale melo dalle ki pong Allah taala na do matindro ibaca. Itu makanya ini. Tapi kalau mau lebih bagus bahasa Arab dan dipaham apa artinya. Dito na perlu situngan na ipahatasi di sini. Yang penting ipahangi. Oh ya ko parel doa ye tujuan na. Ndak perlu ditahu semua artinya dari awal sampai akhir. Yang penting iseng makada Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Oh itu doa untuk minta keselamatan. Namun dia paham mana betul na. Rabbana fir lana wali walidaina. Oh itu untuk pengampunan kedua orang tua. Namun di pahaman yang agak lisana. Setidaknya kita bisa tahu bahwa doa ini tujuannya untuk ini. Ya nasabah ya ko meloki maflatasi dikata per kata itu pasti susah. Cuma itu intinya tadi. Maka yang penting ipaham maka ye parel doang ubacae mapakwe betuan nai. Makanya saya sering juga cerita ini bahwa dulu ada seorang laki-laki yang baru taubat yang memiliki dua istrinya, kedua benena. Istri pertamanya itu namanya Fatimah. Istri pertamanya yasangnya Fatimah, istri keduanya yasang Hasanah. Agak malolo cede. Nah karena nasabaya nak buranin apa kasih tagi lingatin na napan nama sumpaja napan nama nera bene nama sumpaja ma berjama. Alina tuh melo doang. Setiap selesai sholat, ya bawa sedih pada nafala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirnya mengempuru irona bene pertama. Maka dia na coba bapana. Mantang-mantang sedih bene kedua nama lolo tulalena miwayelo doangan. Kedagi hasan, arya teli baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tuli hasanah wataru. Di mana kana kasih tapuasaku? Karena orang yang tidak paham apa arti doa, aga yerpelit na baca na sama to asan na benena na tapu. Nasulay Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Kira maaga
mati nih. Kenapa seperti itu? Karena itu tadi ndak baca bawah, mi dena pama kada aga sitongan na ya masuk, na ya parelo doang. Nah, di situlah pentingnya kita paham itu apa doa yang dibaca. Nah, termasuk juga sebenarnya imam, makanya itu imam masjid itu dianjurkan untuk membaca doa atau pilih doa yang kira-kira orang lain paham doa apa itu dibaca. Nah, ya kok ini pimpin doa misalnya, ini suruh pimpin doa, ibaca nih doa sehari-hari yang kira-kira mah biasa nang kalinga tahu. Nah, supaya apa? Supaya ada keyakinan dalam hatinya untuk yakin dengan doa yang dibaca. Nah, karena itu tadi kembali bahwa ketika kita berdoa dianjurkan untuk yakin dengan doa yang kita baca. Nah, langkahnya bagaimana? Kita harus paham apa makna dari doa yang kita baca selama ini. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, di sini juga dikatakan bahwa ketika kita berdoa, jangan langsung masuk ke inti doa atau permintaan. Makanya dianjurkan di sini ayyuftataha doa bi dzikrillahi ta'ala. Bahwa sebelum kita masuk ke permohonan kita, inti doa kita, usahakan dulu awali doa kita dengan puji-pujian kepada Allah dan juga sholawat kepada Nabi. Nah, jadi sebelum langsung meminta, mulai dulu doa kita dengan puji-pujian kepada Allah dan juga sholawat kepada Nabi. Makanya orang setiap berdoa itu pasti alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, baru masuk ke doanya. Alhamdulillahirabbil alamin itu kan pujian kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu juga sholawat. Dan juga akhiri dengan seperti itu. Ya kemelon tutup iparel doa tak tutup dengan puji-pujian kepada Allah dan juga sholawat kepada Nabi. Makanya biasa kita dengar orang menutup doa, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad, itu sholawat. Walhamdulillahirabbil alamin itu puji-pujian. Nah, walhamdulillahirabbil alamin tutup dengan Al-Fatihah. Nah, itu kan biasa kita dengar. Nah, jadi jangan langsung masuk ke inti doa yang kita minta. Pada toh ini ya ko angka keperluan tak kibali bola tak lebih malampe muka di mana daripada intina. Gelewe cantik tak wita yesoe. Pokoknya dipuji dulu, ujung-ujungnya melo pelek min ready. Jadi seperti itu juga kita kalau bahasa orang hikmahnya itu bilang katakan irayu yolo cedek puang Allah Ta'ala dipasenang-senangi yolo puangi nah pakai marelau. Jangan baru datang langsung minta saja, itu namanya tidak beradab. Karena ini yang kita bahas masalah adab. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan bahwa ketika berdoa dan ada yang kita minta kepada Allah, jangan meminta yang terlalu detail, terlalu spesifik, dan jangan juga terlalu umum. Misalnya kita mau minta kendaraan, ya Allah, jangan terlalu detail. Ya Allah, tawiringa kasih auto Avanza warna bolo keluar atau sikoy. Itu jangan terlalu detail sekali. Dan jangan juga terlalu umum. Ya Allah, asal kamu bisa pakai. Agi-agi. Padahal nyata melok kira meli auto izin naik. Jangan terlalu detail juga bahwa harus pakai luar warna sampai warnanya hitam kemana. Jangan juga terlalu umum. Yang penting kau bisa mola puang. Tidak apa-apa kita sebut. Ya Allah, perlu toka kasih melotoka kasih sedih meli auto puang. Cukup sampai di situ saja. Yang penting tidak terlalu umum dan juga tidak terlalu detail sekali. Itu adab ketika kita berdoa. Dan yang terakhir di sini hadirin sekalian dikatakan bahwa jangan sekali-kali kita berdoa mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta. Puang adam pengangi dosaku narekomeloki. Itu terlalu pasrah dengan
terlalu pasrah dengan doanya. Allahumma gfirli in syi'ta puang tak dampengan dosaku ya ko melo ki puang. Berarti ya ko ciaki aja tona. Itu jadi, dan juga di sini katakan tidak boleh kita terlalu pasrah seperti itu, dan juga tidak boleh kita paksa Allah untuk segera dikabulkan. Puang melo ka kasih oto puang coding ibajang kana. Tidak boleh kita kasih Allah tempo ketika kita berdoa. Tidak boleh kita kasih Allah jangka waktu ketika kita berdoa. Ya kodi puasa sebelumnya lele bulan yang kana. Tidak boleh. Makanya pernah ketika pengajian seperti ini ada seorang ibu-ibu bertanya ke saya, maka katanya tidak boleh dikasih tempo, tapi magan ya ko indra tak melon jatuh tempo. Di gai lapor aku puangnya. Kedepannya melon jatuh tempo indra kupon. Ini harus kita garis bawahi bahwa sebenarnya teman-teman kemana kita berdoa itu sebelumnya lo kupuang Allah Ta'ala nisa metoni puangnya keperluan tak. Jadi ini kita harus paham ini bahwa yang komelo doa ki sitongan nak puangnya napa ki je mangolo nisa ni tu puang maka dah aga na perlu ya takui. Makanya tidak perlu sebenarnya kita kasih tahu Allah bahwa ya Allah melo dikasih jatuh tempo kasih indra kupuangi nadai pegaga makai. Tidak perlu seperti nasabak nisam atau puangi. Elo bawa ni kada empuat tapi mereka kasih dalil ku angka indra ku melo wajah. Yang dilarang di sini adalah memberikan Allah batasan waktu ketika kita berdoa. Itu karena seakan-akan ipase puangi kalau dikasih tempo. Dan itu yang kurang beradab kalau menurut Andre Grutta di sini. Jadi hadirin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inti dari doa sebenarnya ya ruangnya semakin merebeki, semakin sering kita berdoa maka pada napoji ki puang. Kapan kita berhenti untuk berdoa maka magali puang ikuidi. Itu kebalikannya dengan kita. Ya roidi, ya ko angka bali bolata, wek kalima lalan nasi sosiwan ni lo bolata milo tulun. Mungkin kalau hari pertama maka si mau papa nadita bantu, tapi ya ko sosok noleh susah-susah ni papa nadita. Tapi Allah semakin sering kita datang kepadanya untuk minta tolong, maka Allah akan lebih senang kepada kita. Jadi aja tuh masiri milik Allah Ta'ala. Silakan kita keluarkan semua unek-unek kita, agamana masalahta, agamana keperluan, silakan icerita mana ngikipong Allah Ta'ala. Insya Allah ya rupuangin na pojilada atanna nareko na curitai masalahna ki alina. Daripada lele macerita ke Facebook ke WhatsApp melebih kiki puang Allah Ta'ala curitai narekoan ke masalahta. Jadi hadirin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin saya kira sampai di sini dulu pembahasan kita atau pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Siapa tahu angka welekada aku tanpa salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.